Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita rahmat, hidayah, inayah sehingga dapat terus merasakan nikmatnya Islam, dan selawat berangkaikan salam terus kita sanjung sajikan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, di cerita hari ini yang menjadi iktibar bagi kita adalah terdapat satu hikayat atau sejatuh cerita pada zaman dahulu kala. Ada seorang yang alim dan sangat taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tatkala pada suatu ketika datanglah segerombolan orang memberitahukan kepada seorang yang alim ini dan mengatakan bahwa ya fulan, di daerah sana terdapat satu pohon yang mana pohon tersebut menjadi sesembahan dan menjadi puja-pujaan bagi segelintir dan sekelompok orang. Seketika alim tersebut marah dan mengambil sebuah kampak dengan maksud dan niat ingin menebang pohon tersebut. Nah, kemudian ketika ia hendak berjalan menuju kepada pohon tersebut, datanglah sesosok iblis yang menjelma menjadi seorang syekh berbadan tegap, tinggi, dan syekh tersebut mengatakan, "Wahai fulan, engkau mau apa?" Alim tersebut mengatakan, "Aku ingin menebang pohon tersebut. Karena di pohon tersebut telah terjadi kesyirikan. Di pohon tersebut menjelaskan bahwa terjadinya persekutuan Allah." Setan tersebut atau iblis tersebut berusaha untuk mencegah bahwa engkau tidak perlu melakukan itu, karena tidak ada dosa atasmu dan engkau tidak perlu capek-capek untuk melakukan itu. Alim tersebut tetap ingin melaksanakan penebangan pohon tersebut dan akhirnya mereka dua harus berkelahi. Sontak seketika dengan gampangnya sosok yang menjelma tersebut dijatuhkan dan diduduki dadanya. Jadi setan saat itu kalah telak, diduduki dan mengatakan, "Pergilah engkau setan, karena sesungguhnya engkau adalah golongan yang terkutuk." Setan tidak kalah karena iblis ini dan anak-anaknya, para setan ini, tidak putus asa untuk menggoda manusia. Ketika ia hendak menebang pohon itu di kali kedua, setan tetap membujuknya lagi dan mengatakan, "Buat apa engkau bersusah-susah dan berpayah-payah untuk menebang pohon tersebut? Karena Allah mempunyai para nabi dan rasul yang tersebar di seluruh dunia, yang memang tugasnya adalah untuk berdakwah, mencegah yang mungkar, menebarkan amal ma'ruf dan lain sebagainya." Kemudian sang alim tadi juga tetap bersikukuh dan bersikeras bahwa tidak boleh hal ini terjadi karena ini jelas adalah kemungkaran. Ketika hal tersebut ditolak, mereka berkelahi lagi, berantem lagi, dan dengan gampangnya sang alim membanting setan yang menggoda ataupun membujuk sang alim tadi dan menduduki kembali dadanya. Di kesempatan kedua ini, ketika ingin ditebang di kali ketiganya, setan kembali lagi dengan muslihatnya dan mengatakan bahwa, "Oke, kali ini aku bermohon engkau tidak menebang pohon ini, dan pada saat yang sama esok pagi dan setiap paginya ketika engkau tidur, maka aku akan memberikan engkau 2 dinar yang berada di bawah bantalmu." Seketika sang alim tadi, karena ia merasa bahwa benar ya, aku juga saat ini dalam keadaan kesulitan ekonomi, hidupku susah. Kenapa setan bisa menawarkan dinar tadi? Karena ia tahu bahwa alim ini mengalami kesulitan ekonomi dan ia masuk menggoda dari sisi tersebut. Seketika dengan menerima tawaran tersebut, alim tadi mengurungkan niatnya untuk menebang pohon itu. Alim tadi balik ke rumahnya dan ia menanti apa yang dijanjikan ataupun apa yang ditawarkan oleh setan.
Esok paginya ia lihat benar di bantalnya ada 2 dirham. Besok paginya lagi di hari kedua benar ada 2 dirham lagi. Di hari ketiga ada 2 dirham lagi. Namun sayangnya di hari keempat dirham tersebut sudah tidak ada lagi. Alim ini marah. Sang alim ini berkata, memang kurang ajar. Dia ambil lagi kampaknya dan dia buru-buru untuk ingin menebang pohon tersebut. Pada saat yang sama, setan kembali mencegah. Kenapa kau menebang pohon yang berada di tempat kami? Di sini terjadi kemungkaran, dan karena tidak dapat dicegah, mereka berkelahi. Dan kali ini sang alimlah yang dibanting oleh setan, dan sang alimlah yang tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang burung pipit yang kecil yang berada di 2 kaki dari setan tersebut. Sang alim terkejut, terheran, tersontak. Mengapa kali ini aku kalah? Ternyata pada saat ketika ia 2 kali mengalahkan setan, pada saat yang sama ia marah karena marahnya karena Allah. Dan yang terakhir, ia marah karena ia tidak diberikan dirham lagi. Kita melihat di sini kawan-kawan semua, dalam cerita kita kali ini adalah boleh marah. Tapi marah kita ini karena semata-mata karena Allah. Rasul dan juga para sahabat juga pernah mencontohkan tidak pernah akan marah karena dirinya, tapi kemarahan, peperangan itu semua karena di jalan Allah dan karena Allah. Ini bisa kita lihat juga bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khandaq menang melawan kafir Quraisy, dan ketika pedang dari lawannya itu jatuh, Ali diludahi mukanya. Dan pada saat itu tinggal nebas nih, tinggal membunuh. Dan Ali urungkan niatnya tersebut. Dan ditanya, ya Ali, kenapa engkau mengurungkan untuk menebasku? Kata Ali, pada sebelumnya aku berperang dan aku angkat pedang itu semata-mata karena Allah. Dan ketika engkau meludahi mukaku, sesungguhnya aku telah marah dan kemarahanku akan diriku sendiri. Sehingga kemarahan Ali tersebut sudah merupakan nafsu yang timbul dari dirinya dan bukan lagi karena Allah. Sehingga Ali, seseorang yang sangat berhati-hati, sahabat Rasul dan juga sekaligus sepupu Rasulullah SAW, tidak melanjutkan perang tersebut, tidak melanjutkan untuk menghabisi nyawa para kafir tersebut karena khawatir niatnya lagi tidak tulus karena Allah. Jadi sahabat ikhwafillah sekalian, kita harus melihat di sana bahwa ketika kita marah, ini menjadi itibar bagi kita semua, pada diri saya sendiri, bahwa tidak boleh kemarahan tersebut selain karena Allah. Mari sama-sama kita berusaha, mari sama-sama kita terus menggelorakan untuk takarrub ilallah, dan segala sesuatu yang kita kerjakan murni lillahi ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.